Oke guys, jadi kali ini gue bakalan nemenin malam-malam kalian ya. Jadi stay tune terus di channel gue. Dan kali ini kita bakalan bahas tentang update terbaru daripada kondisi market kripto saat ini. Karena jujur banyak banget hal yang harus gue sampaikan kepada kalian. Tapi sebelum kita lanjut itu, gue mau ngasih tahu bahwa di bulan Juni ini gue ngadain giveaway lagi senilai 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing bakalan dapetin 500 ribu nih, lumayan banget kan ya. Kalau kalian mau ikutan, syaratnya gampang banget. Kalian tinggal subscribe channel gue, like juga, terus komen, tinggalkan jejak sebanyak-banyaknya di setiap video gue. Dan pastikan kalian sudah follow Instagram gue. Dan lebih lanjutnya, semua link-linknya media sosial gue sertain di kolom deskripsi. Oke? Dan gue bakalan undi di tanggal 30 Juni di tahun 2022 atau akhir bulan ini. Oke? Pastikan kalian harus ikut ya. Oke bang, nah banyak banget nih yang nanya-nanya. Aduh bang, lesu banget lesu. Ini kok market seperti ini ya? Oke, gampang banget guys. Gue bakalan ngasih tahu di video ini sedetail-detailnya dan plannya seperti apa. Oke, langsung aja yang pertama yang gue harus mau sampaikan kepada kalian. Yang pertama kita harus melihat dulu kondisi saat ini keadaan market kripto. Ya, mungkin kalian juga heran terhadap seperti ini ya. Karena kayak kok ombang-ambing banget nih bang, nggak jelas banget nih. Ya malamnya naik, kadang paginya turun. Siangnya turun, malamnya naik. Ya seperti itu ya. Ingat ya, kuncinya kunci dasar di dalam dunia cryptocurrency itu adalah kripto adalah sesuatu hal fluktuatif, naik dan bisa turun. Naiknya bisa tinggi, turunnya juga bisa drastis. Seperti itu ya. Kalau sudah memahami hal dasar seperti ini, gampang banget untuk memanage psikologi atau mental kita ya. Simpelnya seperti itu. Oke. Tanpa berlama-lama, jadi kalau misalnya kita melihat dari saat ini market itu kenapa hijau ya? Kenapa hijau? Sebenarnya alasan utamanya banyak faktor dan gue bakalan jabarin di video kali ini. Oke. Ya, terus gue nih pada anak-anak sektor micin ya, kita melihat juga anak-anak micin koin meme sekarang dia mengalami penurunan di 1,33% ya. Tapi dan kalau misalnya kita mau lihat lebih dalam lagi, koin teratas 3 hijau, selebihnya turun-turun. Ya, oke. Seperti itu. Nah, faktor alasan kenapa mereka saat ini lagi hijau ya, dan beberapa hal option yang kita harus pelajari bersama di dunia cryptocurrency. Oke, yang pertama gue bakalan jabarin ke kalian untuk psikologis daripada fear and greed index saat ini ya dalam dunia kripto, atau psikologis atau para pemain di dalam dunia cryptocurrency sekarang sudah di angka 17. Jadi dari kemarin itu di angka 14, jadi naik 3% ya. Itu sudah lumayan sangat signifikan. Nah, muncul pertanyaan sebenarnya adalah dari segi hal ketakutan seperti ini kan sebenarnya masih hal menakutkan banget untuk daripada psikologis cryptocurrency atau para investor atau para trading atau para pemain para wealth segala macam dan lain-lain. Itu mereka menganggapnya wah ini masih terlalu berbahaya. Tapi ada segelintir orang yang memanfaatkan hal ini karena ada yang namanya emosional. Jadi emosional itu bisa dikontrol dan gampang banget kontrolnya. Oke? Jadi intinya gini, semakin banyak orang takut atau semakin banyak orang takut masuk di dalam dunia cryptocurrency, oke? Ada juga orang yang mau memanfaatkan hal itu. Ngerti nggak nih? Oh orang pada takut nih, Tapi ketika pas dikasih atau para whales kayak tes ombak dulu ya, bahasa gue tuh tes ombak. Kalau di para whales kayak mau tes ombak, masuk dikit uang gue gitu kan, set, terus hijau, boom. Nah orang tuh mental yang lemah pasti bakalan kayak, waduh udah hijau nih. Nah anak-anak FOMO biasa kayak gini nih, ya udah hijau kayak waktunya udah bakalan naik segala macam. Ingat, dia nggak tahu atau dia nggak kembali ke mindset awal, yaitu dasar fluktuatif. Ya, dasar fluktuatif, naik dan turun. Simpelnya seperti itu, oke? Nah, tapi ini sebenarnya ada dasarnya ya. Kalau misalnya kita mengetahui emosionalnya ini, jadi kalau ketika orang yang misalkan di sini di titik hijau ya,
atau bahasanya itu depresi, hal ya udahlah, gue udah muak di dunia cryptocurrency seperti ini gitu kan. Nah itu sebenarnya justru menjadi tolak ukur kalau ketika seller atau para whales yang mau tes ombak itu boom kayak bisa aja. Nah ini dia makanya ada yang namanya teknik ilmu manajemen keuangan, atau kita tuh harus mengatur cash flow kita. Kalau misalkan kalian masih beranggapan bahwa ini tuh bakalan naik, kalau kalian udah riset, menganalisa atau segala macam bla bla bla, tergantung perspektif kalian mengkaji lebih dalam lagi dunia kripto yang kalian mau beli segala macam, dan kalian merasa kayak bakalan ngepam deh gitu kan. Udah cicil aja, masukin 50%, atau kalau di gua sih biasanya gua bermain di situ di 25%, 25%. Kalau misalnya dia turun 25%, gua serok. Kalau dia turun lagi, gua serok lagi 25%. Seperti itu, guys. Simpelnya sih seperti itu ya. Gampang banget kan? Oke, lanjut lagi kita lebih hal yang sebenarnya yang gue harus kasih tahu kepada kalian, sebenarnya ini tuh menjadi acuan dasar. Jadi gini, ketika ada sesuatu hal yang menakutkan atau momok yang menakutkan terhadap kondisi itu, kadang orang ada beberapa segelintir orang yang memanfaatkan hal itu. Ya, tadi gue bilang para whales, para paus, dan para reseller lain, reseller retail ya, para retail yang lain gitu kan, seperti atau perusahaan company keuangan yang lain ya. Kadang mereka memanfaatkan itu. Nah, sebelum ngepam mereka mau mendapatkan cuan terlebih dahulu. Nah, indikasinya yang kita udah harus tahu bersama bahwa 1 minggu ke depan, 1 minggu 7 jam 20 menit ke depan itu The Fed akan menaikkan suku bunga ya, akan menaikkan suku bunga. Nah, jadi agar kondisi sebelum mereka maksudnya kayak, atau ada satu perusahaan nih, dia udah mau prediksi bahwa ada satu kejadian yang akan membuat harga anjlok nih, bakalan rugi nih. Nah, oke. Nah, perusahaan ini memanipulasi gimana caranya gue harus dapat untung dulu. Nah, kalian lihat kan sekarang ya, kalian lihat kan sekarang market malam ini hijau, dini harinya itu bisa merah ya. Karena habis ini udah di pump segala macam, habis itu dijual lagi di hari ya, turun lagi segala macam, habis itu pas dia lagi turun dibeli lagi sama mereka, ngepam lagi segala macam. Nah seperti itu guys, jadi bener-bener makanya gue selalu bilang bahwa ya perbaiki cara kita meriset dulu token yang kita harus beli, karena ini sebenarnya potensi banget untuk ngedrop banget ya, potensi untuk ngedrop banget. Oke, seperti itu ya. Nih itu poin ketiga ya yang kita harus bahas bersama, karena kalau kita nggak tahu hal ini sebenarnya gimana ya, melangkah lebih baik dalam dunia kripto itu agak susah guys. Hal-hal dasar simpel seperti ini kadang orang lupakan gitu kan. Sebenarnya yang mempengaruhi kita cuan itu adalah psikologis dan mental. Udah, kalau ketika psikologis kita tuh baik dan mental kita bagus, itu pasti bakalan bagus lah gitu kan. Tapi ada salah satu yang namanya yang membuat kita tuh rugi, yaitu kecanduan terhadap hal. Maksudnya kayak terlalu barbar gitu kan, terlalu barbar. Atau kecanduan itu maksudnya terlalu berharap banyak cuan, terlalu banyak berharap cuan tapi ternyata enggak gitu. Nah itu bisa menjadi depresi lah, sakit hati lah segala macam, dan muak lah dalam dunia kripto, bahkan bisa sampai bunuh diri. Seperti itu. Jangan sampai terjadi kepada kalian ya. Aduh, gue nggak tega sih gitu. Ya, oke, bang. Terus apa lagi sebenarnya? Oke, ya kita akan masuk dalam buy data ya. Ini buy data. Jadi di sini di Crypto Slide ya, dia beberapa jam yang lalu dia merilis satu data bahwa Bitcoin sebenarnya akan mencetak pola bar kedua dalam seminggu ke bawah di 29.200 ya. Dan gue mau ngasih tahu ke kalian, bahwa bentar, kita kembali lagi dulu ke sini ya. Gue mau ngasih tahu ke kalian dulu guys, poin utamanya kalau kalian bermain di Bitcoin, Bitcoin ataupun di altcoin segala macam, patokannya itu adalah Bitcoin. Patokannya adalah Bitcoin. Nah, pada intinya ketika kita bisa tahu bahwa ini masih tren menurun, itu ketika Bitcoin belum bisa sanggup melewati di angka 32.000 atau 34.000 dolar. Jadi kalau misalkan masih di bawah 32.000,
itu masih tren sangat turun. Oke, hal dasar yang menjadi 50-50 atau tanda tanya dia mau naik atau dia mau turun terlalu dalam itu di angka 32 atau 34. Simpelnya seperti itu, oke? Nah, ketika masih di bawah hal itu otomatis akan mengulang atau kembali lagi ke lebih dalam lagi. Makanya di luar sana banyak banget yang menganggap bahwa hal ini Bitcoin bisa menurun sampai 25.000, 23.000 bahkan 20.000 dolar. Simpelnya seperti itu, oke? Jadi kalian udah paham ini ya, tahap-tahap seperti itu. Nah, jadi di sini ada buy data yang mengakibatkan bahwa Bitcoin sebenarnya lagi membuat pola BART. Jadi pola Bart-Simpson itu adalah pola grafik jangka pendek yang sebenarnya ditandai dengan rally yang sangat tajam atau sangat curam lah, kayak gitu. Maksudnya kayak terlalu cepet gitu, set. Tapi kondisinya juga naik dan turunnya cepet banget gitu, seperti itu. Oke, kalau misalkan kalian nggak tahu pola Bart-Simpson itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau gambarannya seperti ini guys. Jadi ini kalian tahu kan Simpson? Jadi polanya seperti itu banget gitu. Jadi coba kok. Jadi kenapa disebut pola Bart-Simpson? Karena rambutnya itu loh guys, gambut set gitu kan. Habis itu boom, membentuk muka ya. Seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat menarik. Bahkan para trader yang si James siapa sih namanya itu? Ya, si James gimana sih cara penyebutannya? Si James Rkai ya mengatakan bahwa sebenarnya pola BART terkadang dikaitkan dengan manipulasi institusional. Makanya gue selalu bilang kepada kalian, hati-hati dulu ya terkait masuk di dalam dunia kripto saat ini, karena benar-benar kalian tuh bakalan dimainin sama para bandar, para whales dan para retail luruh sana. Kita mah yang kayak ikan cupang, ikan lele, ikan teri, ikan apalah yang kecil-kecil ucuk-ucuk kayak gini. Ya elah, rugi. Jadinya malah mentalnya jadi kacau, stres, udah nyangkut terus segala macam. Jadi mentalnya seperti itu. Kan jadinya nggak amazing kan. Aduh, gawat juga kalau seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus pahami bersama bahwa ini adalah langkah untuk kita. Kalau misalkan kalian tahu informasi seperti ini kan kita udah bisa, oh ya udah kalau kata Bangkai mah berarti jangan dulu deh. Tapi kalian tetap harus wait and see dulu. Maksudnya kayak sambil memantau, menunggu, tapi kalian juga harus sambil memantau juga keadaan gitu kan. Dan pastikan teknik yang gue sering kasih atau para masta-masta yang lain sering bagikan yaitu adalah menggunakan money cash flow. Jadi kita tuh benar-benar mengatur keuangan kita, kapan kita membeli, kapan kita menjual, seperti itu ya. Oke? Udah paham sampai sini? Ya. Semoga aja ini sebenarnya bisa membantu kalian untuk bagaimana melihat kedepannya tuh market kripto tuh seperti apa. Karena jujur ini juga sebenarnya informasi yang sebenarnya penting juga untuk kita semua, karena banyak orang yang melupakan hal ini padahal hal dasar banget tuh sebenarnya gitu kan. Oke, terus apa lagi ya? Oh, gue mau ngasih tahu kepada kalian hal ini ya. Jadi ada beberapa informasi juga ya. Maaf ya guys, HP gue tuh adalah Android, jadi masih banyak iklannya seperti ini. Jadi ada sekarang kalau kalian mau nggak dapat iklan itu di iPhone. Jadi iPhone itu ada pengaturannya. Di iPhone tuh nggak boleh ada iklan-iklan baik itu Google atau maupun dari FB, Facebook ya, seperti itu. Jadi hari ini tuh adalah ada 2 data yang 3 banteng ya, sangat penting banget, dan ini juga sebenarnya akan menjadi hal beberapa jam yang lalu ya, kalau nggak salah tuh sekitar 8 jam yang lalu tuh, wah gila-gila banget ya. Nah, terus besok ini ada 1 banteng yaitu klaim 3 banteng klaim pengangguran awal ya. Dan ini sangat-sangat penting banget karena kalau misalkan semakin banyak orang yang mengklaim, jadi otomatis ya dolar ngerti lah ya. Oke, ngerti. Jadi ini harus kalian hindari seperti itu. Jadi jangan terlalu terburu-buru, santai aja, slow, mellow, dan sekarang fokus kalian harus menciptakan banyakin uang cash dulu untuk ketika dia ngedump atau turun terlalu drastis banget, kalian waktunya sudah menyerok ya. Oke, dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, lu mau nyerok di angka berapa? Gua bakalan nyerok di angka 25.000 dan 23.000 untuk Bitcoin sendiri ya. Udah, simpelnya seperti itu. Oke, thank you banget udah pantengin video ini, dan sebelum kalian close videonya tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa kalian tinggalkan jejak dan pendapat kalian bagaimana, atau kalian sudah punya planning kedepannya market kripto bagaimana, bla bla, sharing di bawah. Oke, dan kalian juga bisa dapetin giveaway gua.
Dan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.